Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam wa sallallahu ala afsahil lisan wa khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Ummu Hani dan teman-teman saya Nazila Ibrahim Tahir, Muhammad Ali Ibrahim Khairid, dan Ahmad Al-Fajri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik dan literatur review dalam penelitian. Yuk kita cari tahu. Nah, adapun bahasannya: A. Topik penelitian, yang B. Literatur review. Maaf ya, penulisannya salah. Seharusnya literatur review. Oke, yang pertama, fungsi literatur review. Yang kedua, teknik desain. Yang ketiga, contoh literatur reviewnya. Oke, yang A, topik dalam penelitian. Nah, sebelumnya apa sih topik dalam penelitian? Pertama sekali, pahami terlebih dahulu apa itu topik dalam penelitian. Hal ini penting karena dalam sebuah proses penelitian, penentuan topik akan menjadi titik sentral sebelum masuk ke tahapan-tahapan penelitian berikutnya. Jadi topik ini berbeda sama judul ya teman-teman. Topik ini itu garis besarnya, sedangkan judul nanti lebih dirincikan lagi. Oke. Topik penelitian adalah pokok dari penelitian atau pembicaraan dalam penulisan artikel ilmiah. Topik ini bisa didapatkan dari berbagai sumber bacaan, pengamatan, ataupun hasil penelitian orang lain. Topik berbeda dengan judul penelitian. Judul sendiri adalah bentuk turunan dari topik yang sudah ditentukan. Sebuah topik dalam penelitian bisa saja ditinjau dari berbagai sudut pandang. Variasi sudut pandang inilah yang kemudian akan mengkerucut menjadi judul yang konkret. Misalkan, topiknya itu tentang COVID-19. Ketika dijadikan judul penelitian, maka itu akan dijabarkan lagi. Misalkan kayak gini, moderasi beragama pada era COVID-19 di SMK 57 Jakarta. Misalkan seperti itu. Itu yang membedakan antara topik dengan judul penelitian. Ada beberapa cara yang bisa digunakan sebagai rambu-rambu dalam merumuskan topik dalam penelitian. Beberapa hal berikut bisa dijadikan panduannya. Yang pertama, kita identifikasi topik-topik yang menurut Anda menarik dan Anda tertarik di bidang itu. Karena kalau kita udah punya ketertarikan terhadap sesuatu, maka selanjutnya kita akan enak gitu kan. Misalkan kita ketertarikannya di bidang agama, ya udah ikutin aja. Misalkan penafsiran Al-Quran, moderasi beragama, dan lain-lain di bidang agama. Jadi kita harus ikutin apa sih ketertarikan kita gitu. Yang kedua, pastikan Anda memiliki akses dan kemampuan untuk meneliti topik tersebut. Pastikan juga nih, referensinya jelas, ada atau enggak gitu, mudah atau enggak didapatnya. Dan kemudian, kita itu sanggup gak kira-kira meneliti itu. Jadi harus diperhatikan dua masalah ini. Dalam menentukan topik penelitian, seringkali mahasiswa atau peneliti mengalami kendala. Kendala ini sebenarnya ada pada diri si peneliti sendiri. Beberapa hal yang sering dialami adalah: yang pertama, terperangkap pada hasil penelitian orang lain. Yang kedua, tidak tahu harus memulai dari mana proses penelitian. Yang ketiga, tergoda oleh isu-isu besar. Dan yang keempat, tidak memahami basis keilmuannya sendiri. Dan yang terakhir, kelima, terjebak pada hasil penelitian orang lain. Selanjutnya, B. Apa itu literatur review?
yakni literatur review itu berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada rumusan masalah. 1. Fungsi literatur review. Fungsi literatur review diantaranya adalah 1. Meningkatkan pemahaman peneliti tentang teori-teori yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Fungsi yang kedua, kajian literatur tentang teori berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena-fenomena atau suatu gejala-gejala yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang ketiga, kajian literatur dapat menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang keempat, untuk menyusun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian. Yang kelima, mengkaji sejarah permasalahan. Yang keenam, membantu pemilihan prosedur penelitian. Dan yang terakhir, menunjang perumusan permasalahan. A. Langkah-langkah literatur review. Langkah yang pertama, formulasikan permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai isu dan minat. Permasalahan harus ditulis secara lengkap dan tepat. Langkah yang kedua, cari literatur. Cari literatur yang relevan dengan penelitian. Dapatkan gambaran atau overview topik penelitian. Sumber-sumber penelitian sangat membantu bila didukung pengetahuan topik yang dikaji. Sumber-sumber tersebut berikan gambaran atau ringkasan penelitian sebelumnya. Langkah ketiga, evaluasi data. Lihatlah kontribusi apa saja terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai kebutuhan, guna mendukung penelitian. Data bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Langkah yang terakhir, analisis dan interpretasikan, diskusikan, dan temukan serta ringkas literatur. B. Pencarian database terkomputasi. Yang pertama, database akademik bereputasi tinggi baik Scopus ataupun Web of Science. Clarivate Analytics sangat disarankan bagi mahasiswa. Yang kedua, paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional baik dari pihak pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta. 3. Jurnal maupun hasil-hasil konferensi. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat sesuatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Yang keempat, majalah, pamflet, clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru, maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Yang kelima, abstrak hasil penelitian. Yang keenam, proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena proceeding ditulis oleh seorang profesor atau siapa saja yang telah dipublikasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada prioritas pemilihan materi literatur. Yang pertama, mulailah dengan mempelajari sintesis-sintesis umum dari literatur yang ada. Yang kedua, mencari buku-buku yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, melacak masalah dari seminar terkini. Yang keempat, melacak melalui website yang menyediakan bahan. Selanjutnya, peta literatur riset. Peta literatur merupakan ringkasan visual dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Peta ini biasanya disajikan dalam bentuk gambar dan bisa disusun dengan berbagai cara. Salah satunya adalah disusun secara hierarkis, yakni menyajikan literatur dengan teknik top-down, yang pada bagian paling bawah diisi oleh penelitian yang diajukan. Struktur lain bisa saja dibuat menyerupai flowchart, di mana pembaca melihat tinjauan pustaka disusun layaknya suatu hamparan atau unfolding yang membentang dari kiri ke kanan, dengan sisi paling akhir diisi oleh penelitian yang diajukan. Selanjutnya, abstraksi riset.
Abstrak merupakan komponen karya tulis ilmiah yang terletak di halaman awal. Abstrak juga diartikan sebagai ringkasan isi karya tulis ilmiah. Abstrak harus ditulis secara akurat, mudah dibaca, jelas, dan padat. Jumlah katanya sekitar 200-300 kata. Tujuan dari abstrak yaitu membantu pembaca dalam mengingat poin penting karya tulis ilmiah. Sebagai pedoman membaca, memudahkan pembaca menangkap inti dari karya tulis ilmiah. Tahapan membuat abstrak. Yang pertama, tuliskan latar belakang penelitian. Yang kedua, jelaskan metode penelitian yang dipakai. Yang ketiga, jelaskan hasil penelitian. Yang keempat, berikan kesimpulan. Dan yang kelima, memasukkan kata kunci. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ialah contoh literatur review. Nah, sebelum kita membuat contoh literatur review, kita tentukan atau kita harus ketahui dulu judulnya, tahunnya, metodenya, hasil penelitiannya. Nah, referensi yang bisa kita cari salah satunya ialah di Google Scholar. Mungkin yang terakreditasi Sinta lebih baik. Kemudian kita bisa lihat di sini ada contoh abstrak. Tulisan ini mencoba menganalisa postingan akun Instagram Hijab Alila terkait Quran Surah Al-Kafirun yang ditenagai sebagai tuntunan bertoleransi bagi umat Islam dalam beragama. Dalam hal ini, terdapat dua pertanyaan utama yang menjadi objek kajian, yaitu bagaimana penafsiran Hijab Alila terkait Quran Surah Al-Kafirun dan bagaimana posisi penafsiran tersebut di tengah penafsiran para ahli. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana dan model analisis konten, tulisan ini mengemukakan bahwa dalam menafsirkan Quran Surah Al-Kafirun, konstruk toleransi yang ditawarkan Hijab Alila justru eksklusif, tetapi akun ini mampu menarasikan model tafsir yang terkesan kontekstual meski sebenarnya tekstual. Hijab Alila terkesan abai dengan konteks yang melatar belakangi turunnya surat tersebut. Namun, pada kenyataannya, model penafsiran yang demikian justru mampu menggeser penafsiran yang diakui otoratif karena media yang digunakan lebih banyak diminati terutama oleh para warganet. Kemudian, dari abstrak ini, kita buat sebagai literatur review. Yang pertama dari judul. Dari judul misalkan tertera Al-Quran Diskursus Toleransi Beragama di Indonesia. Tahunnya dan penulisnya itu Wiwi Fauziah dan Miski. Tahunnya itu 2019. Metode yang digunakan itu pendekatan analisis wacana dan model analisis konten. Nah, adapun hasil penelitiannya ditulis dari abstrak yang tadi. Tulisan ini menemukan bahwa dalam menafsirkan Quran Surah Al-Kafirun, konstruksi toleransi yang ditawarkan Hijab Alila justru eksklusif, tetapi akun ini mampu menarasikan model tafsir yang terkesan kontekstual meski sebenarnya tekstual. Nah, ini contoh literatur review dalam bentuk tabel. Kemudian kita bisa lihat di bawahnya, yaitu dalam bentuk paragraf. Jika ingin dibuat paragraf menjadi seperti ini. Salah satu penelitian yang telah memaparkan interpretasi Al-Kafirun dan toleransi beragama adalah Wiwi Fauziah dan Miski. Penelitian ini mengemukakan bahwa Hijab Alila menawarkan konstruk toleransi beragama yang eksklusif berlandaskan surah Al-Kafirun. Narasi yang dibangun pun terlihat seperti penafsiran yang kontekstual, walaupun sebenarnya tekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten untuk menelaah wacana toleransi beragama yang ditawarkan oleh Hijab Alila pada akun Instagramnya. Jadi, kedua isinya itu sama, namun berbeda saja. Yang atas dalam bentuk tabel, yang bawah dalam bentuk paragrafnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.